Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Malam ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita memulainya dengan menaikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah orang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada malam hari ini kami bisa memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu semua anugerah yang tak terhingga. Kami akan memulai persekutuan doa kami ini, kiranya Tuhan yang memimpin dan kami mau menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita mau menaikkan pujian Yesus sahabat sejati. Yang mengangkat bebanku
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyambutnya dengan menaikkan satu pujian. Jadikanku rumah doamu. Ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar seluruh suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar seluruh suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita akan merenungi sebagian firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita mau tenang teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu pada kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kembali kami akan merenungi di dalam persekutuan kami, merenungi sebagian firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya Bapak Saudara, melanjutkan perenungan kita dari kitab Ayub. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai pada kitab Ayub yang pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai ke 21. Kita akan baca bersama-sama. Ayub pasal 7 ayat 11 sampai 21. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir
tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka Engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berdosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau pada awalnya kita membaca, mendengar bahwa Ayub di awal penderitaannya dia masih tegar, dan lambat laun penderitaan yang menderanya semakin berat dirasakan, dan akhirnya dia menjadi putus asa. Dan di ayat-ayat yang barusan kita baca, bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Ayub berseru-seru kepada Allah. Dia mencurahkan isi hatinya. Di ayat 11, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Dan di ayat selanjutnya, apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Nah, ini dalam bahasa sederhananya, kira-kira aku ini cuma manusia biasa ya Tuhan, manusia yang lemah. Aku tidak perkasa seperti lautan, dan aku bukan naga yang kuat. Mengapa engkau seolah-olah menempatkan penjaga yang terus mengawasi aku, yang menghalau aku supaya aku tidak keluar dari lubang penderitaan? Dia merasa Allah terus bertubi-tubi menguji dia. Rasa nyaman sudah tidak lagi dirasakan oleh Ayub. Bahkan dikatakan tempat tidurnya pun dirasakan tidak lagi menjadi tempat yang nyaman, tempat istirahat yang seharusnya bisa dinikmati. Karena seringkali di dalam tidurnya dia dikagetkan oleh mimpi-mimpi yang tidak enak. Dan di ayat ke-15 sampai 16, lebih baik aku mati saja, keluh kesah Ayub. Karena Ayub jemu dan merasa hidupnya sia-sia. Dan dia merasa hari-harinya hanya sebatas hembusan nafas saja. Dan di ayat ke-17 sampai 18, di tengah ketidakmengertiannya akan derita yang dialaminya, Ayub mempertanyakan maksud Allah terhadap manusia ciptaannya yang agung. Apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung? Dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Dan di ayat ke-19, bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Dan Ayub menganggap bahwa dia sedang terus-menerus
diuji secara bertubi-tubi oleh Allah. Dan saking bertubi-tubinya, diibaratkan sampai menelan ludah pun dia tidak sempat. Dan Ayub memohon agar Allah membiarkan dia untuk tidak terus mengurus, mengawasi, dan menguji dia. Dan kemudian Ayub berseru lagi di ayat ke-20 dan 21. Ayub yang merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, dia bertanya kepada Allah, apakah dosaku? Dan kemudian, mengapa engkau tidak memaafkan aku? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan dari bagian firman Tuhan ini, saya teringat akan ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat ke-23 sampai 24. Tentu kita sudah sering mendengar ayat ini, dan tadi di awal juga sudah kita nyanyikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Ayub adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Kita tahu di pasal 1, pasal sebelum di awal kitab ini, pasal 1, bahwa Allah memuji-muji kesalehan Ayub. Dia memuji Ayub akan kesalehannya, ketaatannya, kejujuran Ayub. Itu artinya hidup Ayub berkenan kepada Allah. Dan iblis cemburu. Dan percakapan iblis dengan Allah, iblis berkata bahwa terang aja kamu, Ayub itu dia taat kepada engkau, kepada Allah maksudnya. Karena selama ini engkau telah memagarinya, engkau memberkati setiap pekerjaannya, engkau melindunginya, makanya dia taat sama Allah, sama engkau. Iblis berkata seperti itu. Coba biarkan ku sentuh harta kepunyaannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Allah menyerahkan harta milik Ayub ke dalam tangan kuasa iblis. Dan kemudian kita tahu yang terjadi, harta benda milik Ayub habis. Tidak itu saja, anak-anaknya pun meninggal. Semua harta kepunyaannya telah direnggut. Dan apa yang terjadi? Sejauh itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan di pasal yang kedua, kembali Allah memuji-muji Ayub akan kesalehannya. Dan kemudian iblis juga berkata lagi, biarkan kali ini aku yang kau izinkan aku untuk menyentuh tubuhnya. Pasti dia akan mengutuki engkau. Dan kemudian kita tahu Allah kembali kedua kalinya mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Sekarang tubuhnya ada dalam kuasamu. Artinya Allah menyerahkan Ayub ke dalam tangan kuasa iblis, ke dalam cengkeraman iblis. Tapi dia berpesan, Allah berpesan, hanya sayangilah nyawanya. Artinya, jangan kau sentuh nyawanya. Boleh kau sentuh tubuhnya, tapi jangan kau sentuh nyawanya. Dan akhirnya, Ayub jatuh. Ayub jatuh, tapi dia tidaklah sampai tergeletak. Ayub jatuh ke dalam penderitaan yang berat, yang teramat berat. Tapi Ayub tidak jatuh ke dalam dosa. Karena
Kenapa Ayub jatuh tidak sampai dan tidak sampai tergeletak? Karena dia masih tidak berpaling dari Allah. Dia tidak berpaling kepada ilah-ilah lain. Dan kalaupun dia berseru pada Allah agar Allah mencabut saja nyawanya, itu berarti dia masih mengakui akan otoritas Allah terhadap dirinya. Allah yang berkuasa atas hidupnya, atas nyawanya. Dan bisa saja Ayub membunuh dirinya, tapi itu tidak dilakukannya. Dan selanjutnya dia pun berseru kepada Allah. Dia tidak berseru kepada ilah-ilah lain. Dia datang pada Allah, dia berseru, dia mencurahkan isi hatinya. Dan Bapak Ibu, sejauh ini kalau kita lihat, dan saya pada waktu membaca ayat ini juga, saya bertanya-tanya, apakah sejauh ini Allah masih menopang tangan Ayub? Sebab dikatakan Allah menyerahkan Ayub dalam kuasa iblis. Nah, sekarang aku menyerahkan dia ke dalam kuasamu. Artinya Allah menyerahkan Ayub ke dalam cengkeraman iblis dan dia tidak campur tangan. Dia membiarkan. Dan lalu apa yang sebenarnya masih menopang Ayub? Sehingga walaupun dia jatuh, tapi dia tidak sampai tergeletak. Dan sesungguhnya karunia iman yang dimiliki oleh Ayub, itulah yang masih menopang Ayub. Dan sesungguhnya ketika Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, sesungguhnya Allah sudah tahu seberapa besar kekuatan iman yang dimiliki oleh seorang Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, biarlah kita belajar. Yang pertama, kita mau memiliki iman seperti iman yang dimiliki oleh seorang Ayub. Dalam keadaan apapun, jangan pernah berpaling dari Allah. Jangan berpaling kepada ilah-ilah lain. Dan yang kedua, bila kita berada dalam penderitaan, pencobaan, ataupun pergumulan yang berat, datanglah pada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah lain. Kita mau datang, berdoa, dan memohon kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kita akan naikkan beberapa syafaat kita. Yang pertama, kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur melalui satu pujian. Kita naikkan satu pujian, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Engkau adakan
bersyukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala kasih dan anugerah-Mu, untuk rahmat kasih setia-Mu. Terima kasih untuk renungan firman-Mu. Ajar kami, untuk kami boleh terus mengandalkan Engkau. Pelihara dan perkuat terus iman percaya kami kepadamu, supaya terus bertambah-tambah di dalam keadaan apapun, bila kami tidak berpaling daripadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan, baik pergumulan di dalam kehidupan sehari-hari, pergumulan di dalam pelayanan, pergumulan di dalam pekerjaan ataupun usaha, dan juga pergumulan anak-anak kita di dalam belajar di rumah, dalam kegiatan PAUD juga. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan untuk setiap pergumulan kami, keseharian kami, di dalam kami bekerja di masa pandemi ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik di dalam pekerjaan kami, usaha kami, mungkin tidak selancar sebelumnya. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk terus memandang kepada Tuhan. Apapun keadaan kami boleh senantiasa bersyukur kepada Engkau. Dan di tengah kesulitan-kesulitan kami boleh berseru mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan campur tangan. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami, juga di dalam pelayanan kami, juga anak-anak kami yang mungkin ada mengalami kesulitan di dalam belajar di rumah. Namun biarlah Tuhan dengan pimpinan para orang tua, mereka boleh belajar dengan baik. Dan beri kesabaran untuk para orang tua untuk boleh membimbing dan mengajar mereka. Dan juga kami mau juga menyerahkan untuk segala pergumulan di PAUD Cahaya Kasih, untuk anak-anak yang juga belajar di rumah, dibimbing orang tua mereka. Kami bersyukur untuk kegiatan yang masih boleh berjalan, dan kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan yang ketiga, terakhir kita akan berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara ini. Kita mau menyerahkan segala pergumulan dari bangsa dan negara ini untuk di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan juga mau turut campur untuk boleh menolong segala sesuatunya demi kebaikan bangsa dan negara ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Hal-hal yang terjadi di masa pandemi ini, di mana ekonomi tidak berjalan dengan baik, kegiatan-kegiatan yang tertunda, dan hal-hal yang tidak berjalan dengan semestinya seperti biasa. Kiranya Tuhan yang menolong untuk memulihkan kondisi bangsa dan negara ini. Tuhan yang menolong untuk pemerintah, pemimpin-pemimpin kami yang boleh terus memimpin dengan baik untuk menggairahkan perekonomian, untuk mengusahakan pengobatan buat yang sakit, untuk mengusahakan kesejahteraan masa depan bangsa dan negara ini.
Biarlah kami mau menyerahkan untuk masa depan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Jauhkan daripada segala pertikaian, dan biarlah kami boleh bersatu, mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seru kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.